Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 manajemen A yang Bapak banggakan. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah ekonomi syariah. Dan puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Itu saja pada hari yang berbahagia ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta juga diberikan kemampuan dalam menyerap berbagai ilmu khususnya ilmu pada mata kuliah ekonomi syariah. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Hadirin atau mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada kesempatan pertemuan keempat ini seperti yang sudah kita sepakati ya, dan kita juga sesuai dengan rencana pembelajaran semester bahwa untuk pokok bahasan landasan filosofi ekonomi syariah berikut konsep dan prinsip ekonomi syariah akan disampaikan oleh kelompok pertama yang terdiri dari Cynthia Nurgianti, kemudian Anissa Parasipati, Muhammad Lutfi, serta Salsabila Diaz Fatiyah. Dan pada kesempatan hari ini, kelompok pertama tentu saja sudah siap dan sudah saya terima tugasnya. Terima kasih Salsa yang sudah mengirimkan video, kemudian juga PPT-nya, ya, materinya saya sudah simak. Alhamdulillah luar biasa bagus ya, dan semangat serta selamat ya, Anda sudah melaksanakan tugas ini dengan baik. Kemudian makalahnya juga sudah saya periksa dan luar biasa bagus. Kemudian selanjutnya tinggal penilaian dari presentasi yang akan dilakukan dan kita simak bersama dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi kelas A ini. Silahkan disimak bersama dengan seksama tentunya, dan jika ada hal yang mesti dipertanyakan atau didiskusikan, silahkan kalian langsung tanyakan dalam sesi diskusi yang akan dibawakan oleh kelompok satu ini yang terdiri dari Cynthia Nurgianti, Anissa Parasyiwati, Muhammad Lutfi, Salsabila Diaz Fatiyah. Tentu untuk kelompok satu, Cynthia, Anissa, Muhammad Lutfi, dan Salsa, nanti dicatat natulen siapa yang bertanya, kemudian dirembukan setiap jawaban dari setiap pertanyaan yang disampaikan oleh teman Anda di kelas. Tentu saja setiap pertanyaan memiliki bobot keaktifan yang akan dosen berikan nilai. Termasuk juga dari kelompok satu yang presentasi juga mendapatkan poin-poin tersendiri, termasuk keakuratan dalam menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, untuk kelompok satu ini saya apresiasi walaupun agak hampir-hampir telat di waktu satu hari ya. Saya khawatirkan karena kelas A ini jadwal hari Jumat itu jam pertama ya. Tetapi alhamdulillah Salsa dan teman-teman Lutfi, kemudian Anissa dan Cynthia sudah mengirimkan
Alhamdulillah ya, terima kasih. Nah, untuk kelompok 2 saya sarankan lebih siap lagi ya dalam pembuatan materi. Kalau untuk kelompok 1 mungkin karena penugasan disampaikan atau diberikan saat minggu yang lalu dan hanya ada waktu 1 minggu ya. Nah, mudah-mudahan kelompok 2, kelompok 3 ini bisa lebih bagus lagi ya, mengingat waktu pencarian materi kemudian diskusi juga lumayan agak punya waktu yang agak longgar ya dan agak lama ya. Baik, kita simak bersama penyampaian materi dari kelompok pertama ya, yang terdiri dari Cynthia Nurgianti, kemudian Anissa Parasifati, kemudian Muhammad Lutfi ya, kemudian juga Salsabila Diaz Patiah ya. Salsabila Diaz Patiah ini akan menyampaikan hasil diskusi, hasil pencarian materi dan diskusinya baik dalam bentuk makalah, PPT, PowerPoint ya, dan membuatkan videonya juga presentasinya yang akan kita simak bersama ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya kira silahkan kepada saudari Anissa Parasifati ya, Paraswati, mohon maaf, kemudian Cynthia Nurgianti, Muhammad Lutfi, dan Salsabila Diaz Fatia untuk mempresentasikannya ya. Dan silahkan, mungkin di sini Cynthia Nurgianti memandu jalannya diskusi. Baik, dipersilahkan Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukmayadi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah Islam dan teman-teman kelas manajemen A yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai filosofi ilmu ekonomi syariah. Saya, Cynthia Nurgianti, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi pagi ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu, yang terdiri dari Anissa Paraswati Sutariat, Muhammad Lutfi, dan Salsabila Diaz Fatia. Marilah kita simak video presentasi kelompok kami berikut ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu tentang filsafat sebagai fondasi sistem ekonomi Islam. Secara umum, filsafat dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis sebagai proses keilmuan. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yang hampir sama dengan filsafat pada umumnya. Lalu, filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Filsafat ekonomi didasarkan pada konsep trimlek, yakni filsafat Tuhan, manusia atau kosmis, dan alam atau kosmos. Kunci filsafat ekonomi terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Selanjutnya yaitu dimensi filsafat ekonomi Islam. Yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual. Sedangkan sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan,
serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Yang materi kedua yaitu tentang pengertian ekonomi syariah. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran atau mencukupi kebutuhannya. Lalu, pengertian syariah itu apa? Syariah atau asyariah secara bahasa berarti sumber air minum atau jalan lurus, dan secara istilah, syariah bermakna perundang-undangan atau peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk seluruh umat manusia, mulai dari masalah akidah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, hingga muamalah guna meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lalu, apa itu syariah ekonomi? Jadi, ekonomi syariah atau yang sering disebut sebagai ekonomi Islam, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan syariat Islam dan didasari dengan keimanan. Selanjutnya yaitu ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses keilmuan yang panjang, karena ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Sofia Dias akan menjelaskan dasar hukum ekonomi syariah. Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan ekonomi dalam Islam. Hukum dasar ekonomi syariah diantaranya sebagai berikut. 1. Al-Quran. Ini merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi dalam Islam, karena Al-Quran merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah. Al-Quran juga memberikan hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian. 2. Hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila membacakannya maka manusia akan mendapatkan pahala. Sunnah dan hadis merupakan tuntunan pelengkap setelah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat manusia dalam setiap tingkah lakunya. Keduanya merupakan sumber hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam ilmu ekonomi Islam, hadis dan sunnah merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi acuan setelah Al-Quran. 3. Ijma. Ijma sebagai sumber hukum ketiga yang merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cendekiawan agama. Ijma adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penerapan atau setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. 4. Ijtihad atau qiyas. Ijtihad merupakan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat, sedangkan qiyas menurut ulama usul adalah penerangan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang diterapkan hukumnya berdasarkan nas. Tujuan ekonomi syariat Islam. 1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. 3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. 5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul Filosofi Ekonomi Syariah Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan suatu yang daruri agar implementasi
Allah tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membina aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam. Dari fondasi dasar tersebut muncul 4 prinsip ekonomi Islam. Di antaranya yang pertama tauhid. Tauhid adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam dalam segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Tauhid atau Qardawi 1987 mengajarkan bahwa yang pertama, harta benda adalah milik Allah sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanat untuk mengelolanya dengan baik dan mencari kemanfaatan karunia Allah. Kedua, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah. Oleh Allah atau sarana yang dipakai harus sesuai dengan koridor syariah dan untuk Allah. Kedua, salah tauhid ada keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Tujuan keadilan sosial, ekonomi, dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian terpisahkan dari filsafat moral Islam. Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan suatu hal yang mutlak untuk diamalkan oleh pelaku ekonomi. Ketiga, ada kebebasan. Ada dua perspektif. Pertama, perspektif teologi, dan kedua, perspektif usul fikih atau falsafah tasyri'. Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengolah sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang maslahat dan mafsadah atau mana yang manfaat dan mudarat. Keempat, pertanggungjawaban. Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi. Implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah Islam. Yang pertama ada tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Kedua, bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasikan secara layak, sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Ketiga, distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Sekian dan terima kasih. Prinsip-prinsip ekonomi syariah Islam. Yang pertama ada tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau bisa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan suatu makna. Yang kedua, ada bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi, dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak, sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Yang ketiga, ada distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat.
Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Implikasi aksiologis sistem ekonomi Islam merupakan salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya pada falsafahnya yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi bersumber dari Al-Quran. Manifestasi moralitas dan etika dalam aktivitas aksiologi filsafat ekonomi Islam dapat kita lihat dari sifat kenabian Nabi Muhammad dan yang sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Setidaknya hal ini menjadi pedoman yang harus diteladani oleh semua manusia, pelaku bisnis, pemerintah, dan segenap manusia. Di antaranya yang pertama sidik, jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku aktivitas ekonomi manusia, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya, profesional, kredibilitas, dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Yang ketiga ada tabligh, komunikatif, dan transparan. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dan memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan. Demikian pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi, dan edukasi harus berkesinambungan. Yang keempat, patonah, kecerdasan dan intelektualitas. Patonah mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan pada fondasi yang kuat, di mana fondasi tersebut merupakan perpaduan yang seimbang antara ilmu, skill, kejujuran, benar, kredibel, dan bertanggung jawab. Dalam berekonomi dan berbisnis, para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dikembangkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Baik, untuk kesimpulannya, sistem adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, yang mendidik dan membimbing manusia untuk bermuamalah secara jujur, adil, berdasarkan tuntutan syariah, Quran, dan hadis. Menyadarkan eksistensi manusia serta mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada konsep hab minallah wa hab minan nas. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep filsafat. Tuhan, manusia, dan alam. Ekonomi Islam berpijak pada 3 fondasi dasar yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi yang tauhid. Landasan tauhid merupakan suatu yang dihoruri agar diimplementasikan syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk market disiplin yang baik. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Ini tadi Anissa, Saraswati, kemudian Cynthia,
Salsabila, Diaswatia, dan Lutfi ya. Dan apa yang disampaikan sudah luar biasa bagus ya, baik dari materi, kemudian cara penyampaian, kemudian aplikasi yang digunakan juga unik ya, berbeda dengan yang lain yang menggunakan Zoom meeting, dan ini sah-sah saja. Jadi ingin berbeda, yang menggunakan film pot ya, media film pot. Nah, tadi disampaikan baik yang pertama oleh Anissa Paraswati di mana kelompok ini menjelaskan kembali tentang ekonomi syariah, dan saya kira tidak perlu ada penegasan ya karena sudah cukup paham. Kemudian landasan hukum dari ekonomi syariah ini sudah barang tentu tadi juga benar ya, dan yang pertama Al-Quran, kemudian Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas Ijtihad para ulama. Apa itu Ijma, Ijtihad, dan Qiyas tadi juga sudah cukup jelas disampaikan. Kemudian masih tadi Anissa ya, pindah ke Cynthia tadi menjelaskan tentang fondasi landasan ekonomi syariah. Memang di sini landasan yang menjadi fondasi ekonomi syariah ada yang bilang 4 ya, tadi yang disampaikan oleh Cynthia. Ada juga yang mengatakan 5, ada juga yang mengatakan 9, bahkan ada yang mengatakan 10. Tetapi dari macam fondasi yang tadi berbeda, ada yang 4, 5, 9 maupun yang 10, hampir semua di poin fondasi tadi yang pertama adalah merupakan tauhid. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Cynthia. Kemudian dijelaskan kembali juga tadi oleh Lutfi ya. Jadi segala sesuatu dalam ekonomi syariah, bahkan tidak hanya dalam ekonomi syariah, itu harus selalu berlandaskan tauhid. Jadi dasar kita melaksanakan hal-hal yang baik, kemudian dasar kita meninggalkan hal-hal yang jelek dan dilarang, itu selalu berlandaskan ketauhidan, keyakinan kita kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan betul-betul karena perintahnya. Ya, itu dari tauhid. Nah, dalam melakukan ekonomi syariah pun, baik itu mencari nafkah atau bertransaksi, selain melaksanakan atau mencari nafkah ataupun mencari materi, itu berlandaskan secara tauhid. Maksudnya bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul melaksanakan secara ketauhidan adalah perintah Tuhan. Adapun nanti hasil, ada yang berhasil banyak, ada yang berhasil besar, gajinya itu merupakan bonus-bonus saja. Yang nanti Tuhan lihat adalah tentang niat dari awal. Apakah mereka ini menuntut untuk hanya sekedar materi atau memang lillah. Nah, yang tauhid ini jelas tentu saja sesuai aturannya. Semua karena lillah. Gitu. Nah, termasuk dalam mencari ilmu ya. Salah satunya belajar. Sebut saja Anda sekarang lagi mencari ilmu di setingkat sarjana ya, level 6. Nah, ini jika kita melandaskan terhadap fondasi ekonomi syariah, sebut saja ya, karena ini bukan ekonomi, berlandaskan syariah saja. Kita harus terlandaskan dengan fondasi yang pertama, tauhid. Jadi apa yang kita lakukan itu memang dilandasi ketauhidan bahwa mencari ilmu adalah perintah Tuhan. Sehingga saat kita melaksanakan salah satunya kuliah, kemudian dilandasi dengan tauhid, maka setiap gerak langkah Anda mencari ilmu itu menjadi bagian dari ibadah. Gitu. Nah, tetapi jika tidak dilandasi tauhid, karena banyak orang yang sama-sama mencari ilmu, tetapi ada yang bernilai, ada juga yang tidak bernilai. Gitu. Dalam arti tadi ya, yang dilandasi tauhid itu setiap gerak langkahnya merupakan bagian dari ibadah dilandasi dengan tauhid. Tetapi bagi mereka yang mencari ilmu yang tidak dilandasi tauhid,
ya mungkin dia hanya dapat ilmunya, tetapi pahala kemudian catatan tersendiri karena tidak dilandasi tauhid itu tidak dapat apa-apa. Gitu ya. Nah, yang dilandasi tauhid, kalaupun nanti dia ternyata pintar, kemudian berprestasi, itu bonus saja. Karena niat dia tetap tidak bergeming dari landasan tauhid. Itu merupakan bonus-bonus saja. Yang tentu saja itu pun merupakan hal yang patut disyukuri. Karena, tetapi kalaupun tidak, tetap nih kan ada kalanya orang yang memang agak susah ya, sehingga proses prestasinya tidak terlalu bagus ya gitu. Tetap saja tidak mengurangi amalan baik bahwa itu merupakan sebuah pahala yang besar karena tadi dilandasi dengan tauhid. Nah, dalam bertransaksi, berekonomi, berbisnis, bisa berdagang, bisa berinvestasi, itu tidak sekedar untuk mencari keuntungan belaka. Tetapi bagaimana jika dilandasi dengan tauhid bahwa kita ini benar-benar mencari karunia Tuhan. Sehingga kalau sudah dilandasi tauhid, maka prosesnya pun insya Allah akan sesuai dengan syariah. Dan hasilnya pun insya Allah besar kecil itu tidak menjadi ukuran, tetapi keberkahan yang mereka ingin dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Tentu saja dalam hal-hal lainnya juga tidak hanya berekonomi, bermuamalah, dalam beribadah pun sama. Jika kita melaksanakan sebuah ibadah tetapi tidak dilandasi dengan ketauhidan, maka tidak menjadi apapun. Saat bulan puasa misalnya Ramadan, mungkin non muslim juga mau ikut-ikutan, tetapi tidak akan berarti apapun puasanya karena tidak dilandasi dengan ketauhidan. Dia mungkin hanya sekedar ikut-ikutan ingin merasakan suasana puasa, kemudian mungkin ingin sehat, mungkin juga ingin diet dan lain sebagainya. Jadi tetap tidak menjadi amalan apapun gitu. Makanya penting di sini setiap kegiatan baik apapun kita harus selalu melandaskan ketauhidan ini. Kemudian tadi juga Cynthia menambahkan selain fondasi yang dilandasi dengan tauhid, ada keadilan dan keseimbangan. Nah, dalam ekonomi syariah harus menginginkan sebuah keadilan dan keseimbangan, tidak menghendaki adanya ketidakseimbangan, gitu ya. Seperti halnya yang terjadi dalam transaksi jual beli yang dilakukan tengkulak misalkan, ijon. Misalkan di ijon itu ilustrasinya seperti misalkan beli ikan sekolaman, gitu ya, digorong 5 juta. Nah, ikannya itu bisa banyak, bisa sedikit kan belum tahu. Maka dari itu di situ mengandung unsur ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Kenapa? Karena jika dipanen ternyata ikannya banyak, maka yang beruntung adalah yang bandar ya. Dan sebaliknya jika ikannya saat dipanen ternyata sedikit, maka yang beruntung adalah yang punya kolam, bandarnya yang rugi. Nah, jadi transaksi jual beli seperti itu tidak sesuai syariah. Karena mengandung ketidakadilan dan keseimbangan. Termasuk judi, kenapa tidak boleh? Di situ ada ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Dan di situ selain ketidakadilan dan keseimbangan terjadi yang namanya maisir, goror, untung-untungan. Ya, gitu. Itu tidak boleh. Kemudian juga mengurangi timbangan. Ingin berlaku untung besar gitu ya. Makanya timbangannya dikurangi. Nah, ini tidak mengandung fondasi kepada keadilan dan keseimbangan. Dan sudah barang tentu fondasi yang pertama tauhid sudah semakin jauh ya, karena secara tauhid tidak menghendaki hal-hal kemadorotan tentu saja. Nah, jika di konvensional itu tidak masalah kan, karena prinsip mereka itu bagaimana untung sebesar-besarnya dengan biaya seminimal mungkin. Nah, sehingga kalaupun terjadi itu buat mereka mungkin tidak menjadi masalah. Yang penting tidak ketahuan. Nah, kalau di syariah bukan masalah ketahuan atau tidaknya, tetapi ketauhidan itu meyakinkan diri bahwa tidak ada manusia yang tahu, tetapi Tuhannya tetap mengetahui. Sehingga ada manusia, ada makhluk atau tidak, dia tetap berbuat hal-hal sesuai dengan keyakinannya. Seperti itu. Kemudian tadi ada kebebasan.
Bebas di sini dalam arti untuk mencari, karena kalau klausal fikih itu diperbolehkan kan, seluruh kegiatan transaksi itu diperbolehkan kecuali setelah ada dalil yang melarangnya gitu. Jadi bebas sebetulnya, tapi pada saat sudah ada dalil yang melarangnya seperti riba, maisir, boror, ada larangannya, ya itu tidak boleh tinggalkan gitu. Dulu sebetulnya sebelum ada dalil yang melarangnya, yaitu silahkan bebas. Nah, di sini bebas tentu saja dengan cara-cara yang sesuai syariah. Artinya alam ini kan karunia yang memang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan untuk kemakmuran. Gitu. Jadi silahkan bebas sepanjang itu sesuai dengan koridor-koridor syariah. Nah, pertanggungjawaban, apalagi fondasi yang ini, pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban dalam berbisnis sesuai syariah tidak hanya duniawi, tidak hanya tentang ada pujian atau tidak hanya tentang mendolimi atau tidak makhluk yang lain, tetapi lebih ke pertanggungjawaban yang akan ditanyakan sampai akhirat nanti. Sehingga mereka itu meyakini dengan fondasi ini, saya rasa penegakan ekonomi syariah bisa berjalan dengan baik dan adil untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya tadi Salsa menyampaikan tentang prinsip ekonomi syariah ya. Nah, bahkan ini lebih tepat lagi oleh Lutfi tadi ya, di mana prinsip ekonomi syariah, tauhid dan persaudaraan, saya kira cukup jelas tadi oleh Lutfi ya. Kemudian bekerja dan produktivitas. Jadi jika orang yang malas-malesan tidak produktif itu sebenarnya tidak termasuk dalam kategori prinsip ekonomi syariah. Ya. Distribusi kekayaan yang adil tadi juga sudah cukup jelas ya disampaikan oleh Lutfi dan sudah cukup. Kemudian nubuah, kenabian yang terdiri dari sidik, amanah, tabligh dan fatwa. Yang lain-lainnya termasuk kesimpulan saya rasa itu cukup jelas ya tadi disampaikan oleh kelompok pertama. Jadi saya kira terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah menyampaikan di gamblang tentang materinya. Anissa, Cynthia, Lutfi, dan Salsabila Diaswatiyah yang sudah menyampaikan. Saya sarankan kepada kelompok 2 untuk lebih intensif mengerjakan materi dengan kelompok rekan kelompoknya ya, untuk bisa mengerjakan baik makalah, PPT maupun videonya. Nah, saya kira boleh menggunakan seperti yang kelompok pertama lakukan ya. Ini tadi semacam film quote ya, menggunakan media film quote, atau ada juga boleh yang Zoom, boleh juga ada Bandicam dan lain sebagainya ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi pembuatan tutorial video seperti ini ya di handphone maupun di HP. Jadi saya kira banyak sekali. Pilihlah yang memang mudah untuk diproses, kemudian tidak tanpa harus bertemu pun mungkin bisa dilaksanakan, silahkan. Tapi kalaupun memang ingin bertemu dan ingin menggunakan sebuah aplikasi yang menurut Anda adalah baru dan memang Anda senang memulai atau dengan hal-hal yang baru, ya silahkan saja. Itu menjadi pengalaman tersendiri ya. Seperti yang dilakukan kelompok pertama, kalau saya melihat baru pertama ya yang menggunakan aplikasi film quote ini ya. Gitu. Beberapa teman yang lain yang tidak menggunakan Zoom meeting ataupun Google Meet, ada yang menggunakan aplikasi Bandicam ya. Silakan diunduh, juga sudah gratis, dan saya kira pembuatan PPT-nya bisa lebih bagus lagi juga, dan saya yakin bisa lebih bagus dari kelompok pertama yang barusan tampil. Baik, sekali lagi terima kasih kelompok pertama yang sudah menyampaikan materi tentang landasan filosofi ekonomi syariah. Baik, Cynthia, Anissa, Lutfi, dan Salsabila, terima kasih. Selanjutnya silahkan Anda memandu, barangkali sesi diskusi ini ada beberapa hal yang mungkin rekan-rekan Anda akan tanyakan, dan silahkan notulen di antara Cynthia, Anissa, Lutfi, dan Salsabila yang menjadi notulen dicatat setiap pertanyaan yang ditanyakan, kemudian berembuk untuk dijawab. Dan lanjutan diskusi ini saya kira bisa berlanjut di grup WA kelas ya, di grup WA kelas, dan saya pun memantau di situ. Kemudian
Setiap pertanyaan, kalau memang perlu penegasan, saya akan tambahkan penegasan. Kalau memang dirasa cukup, saya kira cukup juga dengan penjelasan yang mungkin kelompok pertama jelaskan. Nah, selanjutnya mangga anggota-anggota yang lainnya, dan saya mengingatkan kembali untuk kelompok 2 hari Rabu minggu depan kalau bisa sudah masuk ya, sudah dikirimkan ke dosen. Dan jika menggunakan Drive seperti yang Salsabila tadi kirimkan, itu mohon opsinya diizinkan ya, jadi minta izin akses itu. Nah, tadi terkunci sehingga pada saat videonya mau dibuka harus minta akses dulu ya, izin akses ya gitu. Dan kebetulan untung Salsanya tadi standby sehingga bisa cepat akses itu dibukakan dan video ini bisa kita putar bersama dan bisa kita simak bersama. Baik, barangkali itu penambahan dan penegasannya, dan saya kira akan lebih jelas jika memang hal-hal yang mengganjal dan ingin ditanyakan kita lanjutkan dalam sesi diskusi ya, yang akan dipandu juga oleh kelompok 1. Silakan tadi yang jadi moderator Anissa memandu kembali di grup WA ya, dan nanti Lutfi, Cynthia, kemudian Salsabila silakan jika Anda bersiap-siap untuk mencatat setiap pertanyaan, kemudian mencarikan jawaban. Silakan dikoordinasikan bagi-bagi tugas. Baik, dari saya juga saya rasa cukup, dan mohon maaf juga apabila banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Tentu saja kalaupun ada yang benar, itu sudah barang tentu datang dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan jika pun banyak kesalahan, itu sudah barang tentu juga itu pasti kesalahan dosen sebagai manusia biasa yang tempatnya hilang. Baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.